Oke, selamat siang teman-teman Mikosan semua. Jadi hari ini mumpung saya masih ingat dan barangkali masih bisa saya sampaikan ya. Jadi begini, ada sahabat kita yang bertanya begini ya, soal Rintek TPS Limbah B3. Bagaimana jika di suatu wilayah kita sebagian besar puskesmas itu belum ada TPS dan belum ada dokumen apapun tentang kajian lingkungan, UKL dan UPL-nya. Nah, ini bagaimana? Nah, ini problem di lapangan ini. Sebagian besar puskesmas ya, khususnya teman-teman di lapangan. Ini sekarang kemarin request teman-teman, sekarang saya bicara tentang puskesmas nih. Salam yang di timur sana, yang di Sulawesi sana, perbatasan Talaut, yang di Bekasi sini. Nah, ini sekarang saya bicara tentang soal yang di puskesmas nih. Nah, begini teman-teman. Kondisi saat ini, misal banyak puskesmas tidak ada TPS Limbah B3, tidak ada UKL, UPL atau dokumen lingkungan apapun. Nah, terus sebagian puskesmas itu sudah menghasilkan limbah medis, infeksius, farmasi dan lain-lain ya. Nah, kalau sudah menghasilkan itu. Nah, saran saya teman-teman begini. Barangkali Anda yang di dinas, tolong bantu teman-teman ya, yang bisa mengkoordinir teman-teman di puskesmas. Jadi yang pertama, yaitu harus dilakukan pemetaan dan identifikasi awal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tentunya dilakukan penyusunan dokumen lingkungan UKL UPL. Dan berikutnya yang ketiga, susun Rintek TPS Limbah B3. Kan begitu. Nah, yang pertama, pemetaan dan identifikasi awal teman-teman. Ya tentunya barangkali kalau teman-teman yang kebetulan di dinas, tolong itu data seluruh puskesmas dan di wilayah kerja itu harus diketahui itu, identifikasi semua volume dan jenis limbah B3 yang dihasilkan. Kemudian tentukan status pengelolaannya. Saat ini diangkut kemana, siapa yang ngangkut, berapa kali frekuensinya. Kan begitu ya, itu datanya. Kemudian yang kedua, lakukan penyusunan dokumen lingkungannya, bisa UKL, UPL. Ini syarat utama sebelum membangun TPS Limbah B3. Ya tentunya tidak bisa rombongan, perlu biaya barangkali kan. Nah, ajukan satu persatu dari puskesmas-puskesmas yang sudah siap. Ya buat pendekatan klaster wilayah lah puskesmas. Mau wilayah yang utara, selatan, barat, timur, atau mungkin lokal area pegunungan, dataran, atau pantai, nah, kan macam-macam wilayah Indonesia ini. Nah, gunakan peraturan Menteri LHK nomor 5 tahun 2012 sebagai acuan klasifikasi kegiatan teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, susun Rintek TPS Limbah B3. Nah, ini setelah dokumen UKL, UPL-nya disusun ya, baru bisa menyusun rencana teknis TPS Limbah B3 tadi. Itu apa saja yang ada di dalam komponen itu, ya itu ya. Jadi di dalam komponen utama Rintek TPS B3 itu pertama ada lokasi dan dena bangunan yang direncanakan untuk TPS. Gambar teknis 2 dimensi atau 3 dimensi bila perlu.
yang menggambarkan konstruksi TPS B3 itu. Kemudian spesifikasi bahan bangunan, lantai, dinding, atap, sistem drainase, ventilasi, dan pencahayaan. Kemudian pembagian ruangannya sesuai jenis limbahnya, misal infeksius, farmasi, kemasan, dan lain-lain. Nah, jangan ketinggalan juga ada mencantumkan fasilitas pendukungnya, APAR, box safety, alat-alat B3K, fasilitas CCTV bila perlu. Kadang-kadang diminta itu sama LH ya, dan lain-lain. Kemudian sistem pencatatan pelaporan teman-teman, termasuk logbook keluar masuk limbah sebagai bukti untuk manifestnya itu ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah data jadwal pengangkutan dan dokumen kontrak kerjasama pengangkut limbah B3. Nah itu teman-teman ya. Nah ini saya kasih tips ini, tips strateginya gimana ini. Nah gitu kan ya. Jadi ya kalau bisa teman-teman di dinas itu membuat rencana lah ya tentang plan project, niatan dulu kapan mengurus UKL, UPL untuk puskesmas ini. Ya tentunya dibuat template untuk bisa direplika sama teman-teman puskesmas di lapangan. Kalau Anda bertanya, wah kami belum pernah melakukan ya Pak, ya bertanya, konsultasi. Nah lakukan itu pada teman puskesmas 1, 2 puskesmas sebagai pilot project dulu untuk menguji prosedur itu bisa terlaksana enggak, kan begitu. Kemudian koordinasi selalu dari awal dengan dinas LH kabupaten, kota, provinsi, dan pihak lain yang terkait agar dokumen teknis dan legal bisa sinkron sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Dan jangan lupa selalu libatkan tenaga teknis sanitarian puskesmas agar siap untuk melibatkan diri mulai dari perencanaan, pembuatan dokumen, dan proses sampai rentek TPS B3 ini ya. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi mumpung saya ingat, saya sekalian sampaikan pada sesi menjelang sore ini ya. Oke, selamat siang. Salam sehat ya teman-teman, tetap semangat dan jangan lupa kita selalu komunikasi. Bila ada kesempatan, saya akan selalu sampaikan. Terima kasih teman-teman.